Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Meli. Bagaimana nih Malam, kabarnya hari ini? Bapak. Alhamdulillah baik, sehat. Sehat? Ngantuk? Sehat, Udah alhamdulillah. ngantuk? Enggak juga sih, Pak. Alhamdulillah, karena udah terbiasa aja sih malam kayak ngerjain apa gitu. Oke, Jadi sedikit jadi belum aman ya. aman, Nah insya Allah. iya, karena di awal kan saya kaget juga nih Bu Meli, apa namanya, janji temunya jam segini, ini nggak ngantuk apa gimana kayak gitu kan? Mohon maaf Bapak, kita punya anak kecil di rumah, jadi Mm-mm. kalau bisa waktunya memang pas anak-anak udah tidur gitu. Khawatirnya Oke, nanti bisa ini ada iya. gangguan anak. Oke, siap, 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 nggak apa-apa ya. Jadi ini nanti kita waktunya kurang lebih 20 menitan ya. Ya, Iya, Bu Melia 20 ya, menit oke, sampai 25 20 menit. lah ya. Nanti lebih-lebih nggak apa-apa lah ya gitu kan. Oke. Ya, oke, ini suara saya terdengar jelas Bu Meli, udah aman nggak nih? Aman, terdengar jelas. Oke, Bu Meli gimana? Nyaman dengan posisinya saat ini? Nyaman banget. Aman ya? Baik, siap. Oke, baik. Kita mulai saja, Bu Meli ya. Jadi apa nih, Bu Meli? Tujuan kita bertemu malam ini nih, berdialog malam ini nih. Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Jadi saya itu sebenarnya pengen meningkatkan kemampuan saya di TIK. Mm-mm. Kemampuan TIK ya, meningkatkan kemampuan TIK, eh, informasi komputer gitu ya. Apa? Teknik informasi dan komunikasi gitu ya. Ya, Ya, masalah IT nih berarti nih. ya Mas IT gitu. Karena Oke. saya merasa masih sangat terbatas gitu Pak Mm-mm. kemampuan saya. Mm. Nah, padahal menurut saya ini penting begitu, apalagi dalam tugas saya sebagai guru. Jadi sebenarnya saya juga mengemban amanah, bukan amanah ya. Jadi saya itu dulu di tahun 2021 tuh ikut pembatik kan Pak ya. Jadi Mm-mm. sebenarnya udah dapat predikat sahabat rumah belajar atau sekarang itu Oke. duta teknologi. Idealnya itu Mm-mm. kan punya kemampuan IT yang bagus begitu ya. Tapi kalau saya Mm. merasa semakin ke sini kok kan zaman semakin maju, saya masih merasa belum bisa mengikuti itu begitu. Oke, jadi ini kalau boleh saya ini ya, yang saya tangkap bahwa Ibu Meli ini ingin apa namanya, meningkatkan kemampuan Bu Meli dalam bidang TIK gitu kan, dan hal ini juga dilandasi, dilatar belakangi bahwa ya ini sejalan dengan profesi Bu Meli sebagai guru gitu kan. Kemudian juga di tahun 2021 juga Bu Meli itu pernah ikut program pembatik gitu ya, Iya dari betul. ya pembelajaran berbasis TIK, dan kayaknya sampai sini nih kayak rasa ketinggalan gitu ya. Betul, Selesai, betul sekali, nah Kak. Iya gitu. betul sekali. Mm-mm. Jadi resah ya. Resah gitu ya. Oke. Pengen gitu, pengen lebih baik lagi begitu kemampuannya tentang IT. Oh iya, jadi ini kita fokusnya pada apa ini Bu, perencanaan kah? Atau pemecahan masalah atau gimana Ibu? Apa refleksi? Pemecahan masalah deh kayaknya. Berapa pemecahan masalah ya Bu ya? Iya. Oke, jadi isunya adalah bahwa Bu Meli ini ingin meningkatkan kemampuan TIK Bu Meli gitu ya. Nah sekarang eh, seberapa penting gitu kemampuan TIK bagi Bu Meli gitu kan? Sangat penting, Pak, karena sesuai dengan filosofi Kajar Dewantara juga dalam Mm-mm, pendidikan itu mm-mm. kan harus mendidik itu sesuai dengan zamannya begitu kan ya. Oke. Jadi dengan harapan nanti ketika saya punya keahlian yang mumpuni itu bisa ditularkan sama anak-anak, misalnya kemudian Mm-mm, bisa mm-mm. bikin perencanaan dan media pembelajaran gitu yang bisa Oke. menyenangkan gitu. Dan Iya. seterusnya dengan memanfaatkan kemampuan IT yang dimiliki tadi. Sangat penting. Oke, jadi menurut Bu Meli kemampuan
TIK itu sangat penting gitu ya. Jadi sejalan juga dengan filosofinya Ki Hajar Dewantara yang harus mendidik anak itu harus sesuai dengan kodrat zamannya gitu ya. Nah, ini penting gitu ya menurut Bu Ibu, menurut Bu Meli tentang kemampuan TIK. Nah, sekarang posisi nih Bu. Nah, sebelum kita lanjut nih, posisi kemampuan TIK Ibu nih. Kalau dari misalkan skala sampai 10, Ibu berada di posisi yang mana? 7 Pak, masih di 7. 7. 7 ya. Dan idealnya tujuan goalnya Ibu 9. 9. Enggak 11 gitu? Enggak. Nanti tidak tercapai. Oke. 9 itu udah kayaknya penuh perjuangan insya Allah gitu. Iya, oke. Jadi di posisi awal Ibu berada di 7 gitu kan, dan goalnya itu ingin kemampuan TIK Bu Meli itu berada di posisi 9. Nah, untuk mencapai dan untuk meningkatkan kemampuan TIK Bu Meli, ada usaha-usaha yang Ibu Meli lakukan nggak? Ada sih Pak, tapi salah satunya misalkan mempelajari lewat YouTube misalkan ya. Sebenarnya itu menurut saya itu lumayan paling efektif daripada sebenarnya saya itu termasuk tipe yang agak lambat begitu Pak. Jadi kalau pernah juga ngikuti pelatihan misalkan, ngikuti pelatihan itu tidak sempurna, tidak bisa merekam ingatan misalkan saat itu ngikutin pelatihan terus langsung bisa saat itu. Saya itu bukan tipe yang semacam itu. Jadi Mas Tika itu perlu pengalaman saya waktu di pembatik kemarin itu benar-benar lewat YouTube yang nanti diberhentikan YouTube-nya gitu, coba lagi diberhentikan kan gitu. Ada orang kan nonton YouTube 1 kali misalkan langsung bisa gitu ya. Kalau itu yang lumayan terkendala begitu, lambat begitu. Jadi harus pelan-pelan seperti itu. Ya, jadi tadi melihat YouTube ya, karena tipenya Bu Meli adalah belajar itu diulang-ulang gitu kan. Karena kalau dengan diklat ini belum bisa langsung gitu ya. Jadi harus diulang-ulang. Jadi Apalagi ini bener pengalaman juga ketika Ya. itu pelatihan itu terkadang dari setiap momen pelatihan itu pasti ada nggak bisa 100% begitu. Pasti ada tercecernya lah seperti itu. Iya, jadi Ibu kalau menurut Ibu ini lebih kayak ini ya, kalau YouTube itu dia karena dia udah terrecord gitu ya. Jadi bisa diulang gitu ya. Sedangkan untuk yang dengan pelatihan langsung itu kalau kita meleng sedikit udah nggak bisa keteteran ya. Betul, tipenya seperti itu. Oke. Apalagi Ibu? Selain tadi efektifnya Ibu dengan YouTube gitu ya, apalagi yang bisa menguatkan kemampuan TIK Ibu Meli? Ya, sebenarnya saya juga punya satu alternatif, misalkan belajar dengan rekan sejawat yang ahli kan gitu ya. Tapi di situ saya juga punya kendala, khawatir kadang ketika minta tolong diberi arahan tuh takut mengganggu orang lain gitu. Padahal ada beberapa rekan kerja kan yang cukup ahli gitu, tapi kadang khawatir kalau kita tanya tentang ini ganggu nggak ya, kayak gitu. Jadi tapi itu sebenarnya bisa sih dilakukan dengan saya mungkin menyesuaikan kondisinya gitu ya. Mudah-mudahan ini misalkan ngechat dulu, ini nggak sibuk nggak ya gitu. Kalau nggak sewaktu-waktu misalkan terkendala nih belajar sendiri gitu, mungkin tanya sama rekan kerja yang ngerti atau ahli itu cukup efektif. Oke, jadi tadi selain YouTube yang efektif, Ibu menyampaikan kalau yang misalnya saya tangkap gitu ya, ini belajar dengan rekan sejawat gitu ya. Iya, betul. Nah, belajar dengan rekan sejawat. Jadi ini praktek langsung gitu kan ceritanya gitu ya dengan rekan sejawat. Tapi di sini ada kekhawatiran Ibu nih. Ya, khawatirnya adalah bahwa takut mengganggu gitu ya, Ibu ya.
takut mengganggu nih si teman ini kalau kita tanya-tanya ini jangan-jangan terganggu gitu ya. Nah, jadi pernah nggak Ibu ya ibaratnya mengkomunikasikan itu dengan rekan sejawat gitu, artinya langsung meminta tolong gitu kan, atau meminta arahan dengan ya mungkin dengan bahasa yang bagus gitu kan, atau bagaimana Ibu untuk jadi biar apa ya maksudnya karena belajar dengan rekan sejawat merupakan salah satu hal efektif yang bisa Ibu lakukan tadi kan, yang berdasarkan yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira untuk menjawab kekhawatiran tadi tuh ya, ada nggak cara yang terpikirkan di Ibu Meli? Iya, mungkin ya itu tadi ya, mestinya membangun komunikasi begitu ya dengan rekan sejawat. Jadi sebenarnya mungkin saja khawatir itu sebenarnya tidak ada gitu kan, malah mungkin rekan sejawat saya itu sebenarnya open banget gitu untuk membantu saya meningkatkan kemahiran dalam hal IT tadi, dengan dengan merasa nyaman. Oke, jadi memang sebenarnya ini kekhawatiran Ibu ini untuk meminta tolong sama rekan sejawat ini mungkin ya hanya kekhawatiran gitu kan. Nah, tapi memang kalau memang dikomunikasikan seperti yang Ibu bilang tadi ya mungkin tidak terjadi gitu ya. Oke, baik Ibu. Selain dua hal tadi Ibu gitu ya, ada lagi nggak Ibu yang kira-kira yang terpikirkan oleh Ibu yang bisa membantu Bu Meli untuk meningkatkan kemampuan TIK Bu Meli? Iya. Sebenarnya mengikuti diklat tadi ya, walaupun ada kekurangan 100%, tapi tetap saja itu juga langkah yang efektif ya. Jadi nanti disusul begitu ya, disusul dengan kebiasaan-kebiasaan kan ada yang nggak 100% tadi, kemudian ditontonlah YouTube, nah kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak diabaikan begitu, walaupun ada kekurangannya, misalkan mengikuti diklat tadi, menurut saya itu sebenarnya ya cukup efektif juga gitu, walaupun perlahan gitu, nggak sama dengan peserta yang lain misalkan ya, tapi insya Allah itu cukup efektif juga. Oke, baik Ibu ya. Jadi diklat atau BIMTEK juga itu merupakan wadah yang efektif juga gitu ya Bu ya, untuk meningkatkan kemampuan TIK Bu Meli. Nah, sekarang di awal tadi kita ngobrolin nih bahwa kemampuan TIK itu penting bagi Bu Meli gitu kan, penting bagi Bu Meli. Nah, sekarang dengan kemampuan TIK yang Ibu Meli miliki, nah yang sekarang gitu ya, di posisi sekarang, nah itu dampaknya bagi Ibu apa gitu, manfaatnya bagi Ibu baik sebagai pribadi gitu kan, atau sebagai guru gitu kan, karena profesi Ibu sekarang guru. Ini yang belum ulun lakukan action solusi tadi ya. Iya. Jadi karena masih di posisi 7 tadi, jadi dalam berbagai hal itu lumayan ada kesulitan gitu. Misalkan diminta, karena Kementerian Agama kan minta tuh materi tentang IT gitu. Jadi bisanya cuman gitu misalkan Canva kayak gitu. Padahal kan banyak tuh. Nah seperti itu kondisinya. Jadi harus ditingkatkan begitu. Harus terus ditingkatkan. Kemudian sebagai guru juga gitu ya. Karena kemampuannya hanya di beberapa hal mungkin tidak bisa maksimal, karena kan anak-anak itu suka gitu berbagai macam gitu. Jadi di situ kemampuan saya masih terbatas. Kalau banyak misalkan mumpuni begitu, jadi kan lebih mudah begitu. Oh ya, jadi memang kembali lagi ke pentingnya TIK bagi Bu Meli adalah yang pertama tadi ada Ibu Meli menyinggung misalkan karena Bu Meli ini ya guru agama ya Bu ya. Iya, Ya, guru pendidikan agama Islam nggih. Jadi mungkin ada di bawah naungan Kementerian Agama juga gitu ya, dan kebetulan juga
yang dari yang bisa saya tangkap tadi bahwa Bu Meli kadang-kadang juga diminta buat mengisi acara kayak gitu kan ya, dimintai buat ngisi materi-materi yang berbau teknologi gitu kan. Dan tadi Bu bilang bisanya cuma yang itu aja gitu kan, tadi apa tadi, Canva kayak gitu-gitu ya. Ya Iya, padahal lebih banyak lagi ya gitu ya banyak. Bu ya, Iya, banyak lagi. betul. Mhm. Oke, kemudian yang kedua juga tadi sebagai profesi sebagai seorang guru juga lagi-lagi itu aja juga gitu kan, padahal anak-anak juga senang senang apa namanya bermain dengan hal-hal yang berbau teknologi lainnya. Nah, baik, tadi jadi tadi Ibu jelaskan, Ibu juga memaparkan ide-ide tentang bagaimana cara meningkatkan kemampuan TIK Ibu gitu ya. Tadi yang pertama dengan menonton tutorial-tutorial di YouTube gitu kan. Kemudian yang kedua melakukan belajar dengan rekan sejawat gitu kan. Kemudian yang ketiga adalah dengan mengikuti diklat-diklat gitu kan. Nah, dari ketiga cara tadi yang menurut Ibu efektif gitu ya, kira-kira seberapa besarnya gitu bisa menyumbangkan apa namanya bisa meningkatkan kemampuan TIK Ibu Meli? Menurut saya cukup besar begitu. Hmm. Insya Allah dengan ketiga solusi tadi Hmm. itu insya Allah cukup cukup besar juga pengaruhnya terhadap kemampuan saya dalam hal IT. Oke, selain tiga itu ada lagi Ibu kira-kira yang terpikirkan? Cukup tiga itu sepertinya. Cukup tiga itu ya. Jadi dengan tiga itu kira-kira Bu Meli bisa nggak berproses menuju yang awalnya tadi 7 gitu ya menjadi 9? Amin, insya Allah. Ya, bisa berproses Insya Allah menuju. semangat semangat terus untuk belajar ya lewat tutorial-tutorial tadi. Oke, Salah satunya itu. oke, baik Ibu. Nah, jadi setelah kita ngobrol-ngobrol tadi, sekarang bagaimana nih perasaan Ibu nih? Sangat apa ya? Mendapat inspirasi sih, mendapat inspirasi ternyata setelah dibicarakan gitu atau disampaikan ternyata ada solusi gitu. Padahal sebelumnya itu Hmm. nggak terpikirkan. Oh iya ya, ada ada beberapa solusi ya, padahal begitu yang bisa saya lakukan gitu untuk meningkatkan kompetensi saya di bidang IT tadi. Merasa nyaman, Hmm. merasa ada solusi dan insya Allah semangat untuk melakukan apa ya, melakukan hal-hal yang sudah direncanakan tadi. Oke, jadi Ibu ini merasa semangat buat melakukan hal-hal yang Ibu sampaikan tadi. Nah, karena ini merasa semangat gitu kan, kapan Ibu? Kapan mulai actionnya nih? Pokoknya ini kan sedang ngikutin pembekalan nih sambil ketika ada hal yang apa gitu, langsung tanya sama rekan kerja atau yang ahlinya, kemudian lihat tutorial YouTube juga, terus mudah-mudahan nanti ada diklat gitu, insya Allah ngedaftar deh kalau ada misalkan dari BGP atau dari mana gitu pelatihan tentang TIK, insya Allah daftar. Oke, jadi ini juga, oh jadi ini Ibu sambil pembekalan CPP juga gitu ya, dan dalam pembekalan itu sambil belajar juga itu Bu ya. Siap. Karena Oke. memang itu terjadi ketika Mm-mm. kemarin nggak bisa record misalkan ya pakai Mm-mm. Chromebook, nah Mm-mm. sejenis itu aja. Makanya di situ ngerasa banget tuh kemampuan IT Mm-mm. saya ini gimana gitu karena tidak terlatih juga mungkin ya. Jadi ada satu ide lagi nih berarti. Mm-mm. Sering-sering buka laptop gitu ya, buka-buka Wah, aplikasi. iya Nah, itu betul betul betul. belajar dari pengalaman nih, ya nggak terpikirkan tadi. Nah, iya Ibu ya. Jadi ini kita ada satu tambahan lagi gitu ya. Ada Betul, satu betul, tambahan betul. lagi selain YouTube, selain rekan Iya, sejawat, kemudian selain diklat, ada lagi sering-sering buka ya. laptop begitu ya, sering-sering Oke, oke, diutak-atik laptopnya siap. gitu ya. Iya, iya,
Baik, Ibu. Eh, jadi berdasarkan tujuan awal obrolan kita tadi, ini kira-kira di akhir sesi ini bagaimana Ibu? Sudah tercapai atau masih ada hal yang perlu kita bicarakan lagi? Nah, saya sudah sangat merasa cukup, insya Allah dengan solusi-solusi tadi itu insya Allah cukup berpengaruh, insya Allah nanti terhadap kemampuan saya di bidang IT. Gitu. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Joko yang sudah membantu saya sampai kepada mendapatkan solusi-solusi ini begitu. Terima kasih banyak Pak Joko. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Kehadiran saya di sini sebenarnya hanya untuk menemani Ibu gitu ya, yang mana solusinya juga sebenarnya udah ada dari Ibu sendiri gitu kan. Dan juga saya berharap nanti ke depannya goal dari Bu Meli yang untuk meningkatkan kemampuan TIK Bu Meli bisa tercapai gitu kan. Nah, tadi berdasarkan yang Ibu Meli bilang dari angka 7 ke angka 9 gitu ya, dan tentunya ini bisa bermanfaat bagi Bu Meli dan pekerjaan Bu Meli. Oke Bu Meli, itu di akhir sesi kita pada hari ini Bu Meli. Jadi terima kasih ya, terima kasih telah banyak cerita dengan kita gitu kan. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih baik lagi gitu kan, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, terima kasih Bu Terima Meli. kasih banyak. Ya, assalamualaikum. Oke, assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Meli tadi sudah mendampingi saya dalam praktek coaching gitu ya. Nah, sekarang saya ingin minta feedback dari Bu Meli bagaimana proses coaching kita pada hari ini Bu Meli. Iya, menurut saya itu ya sangat bagus, ini sangat keren. Saya dimulai dari tadi membangun suasana yang nyaman ya di awal itu Bapak sudah sangat mantap menanyakan udah nyaman kah, terus udah suara udah jelas kah, kemudian menetapkan waktu itu sudah sangat membangun pokoknya yang saya sebagai coach tadi tuh sangat merasa nyaman untuk siap gitu berbagi lah istilahnya, berbagi permasalahan atau apa ya. Jadi berikutnya Pak Joko juga sangat luar biasa dalam kemampuannya mendengarkan ya dengan rasa dan kelas baliknya begitu selalu sangat sampaikan itu dengan sangat baik. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan juga sangat terbuka dan berbobot. Rasanya tadi saya tidak ada menjawab pakai ya atau tidak begitu ya. Jadi selalu terbuka ya. Apa yang bisa Ibu Meli lakukan atau ide apa sih untuk meningkatkan TIK dan seterusnya, itu sudah sangat baik sih kemampuan Bapak adalah menjadi coach menurut saya. Kemudian berproses saya pada akhirnya menemukan gitu ya ide-ide yang sebelumnya itu tidak terpikirkan, bahkan di akhir pembicaraan tuh menemukan lagi gitu. Itu bagi saya seorang coach bisa melakukan itu sangat luar biasa.
Dan ini akan menjadi pengalaman yang sangat berharga seandainya nanti saya menjadi seorang coach gitu. Hari ini, apa-apa yang Bapak terapkan itu menjadi inspirasi, "Oh seperti ini ya, oh seperti ini ya." Seperti itu sih. Jadi terima kasih banyak, pokoknya saya sangat senang sekali, bersyukur gitu ya bisa dipasangkan dengan kita gitu. Pokoknya menurut saya Bapak ini sudah sangat luar biasa dan saya yakin misalkan Bapak menjadi pengajar praktek begitu. Terlihat dari bagaimana Bapak melakukan coaching kepada saya pada hari ini. Jadi kalau diberi rentang nilai 1 sampai 10 udah di posisi 9 deh kayaknya. Kalau 10 kan terlalu sempurna. Kalau 9 udah deh sampai ke sana gitu. Jadi mungkin ya kita memang perlu belajar, perlu banyak latihan gitu. Sepertinya mungkin Mbak Joko juga sudah terbiasa mungkin ya melaksanakan coaching gitu di lingkungan kerja atau semacam apa, sehingga ya tadi dengan mudahnya bisa gitu menggali ide-ide dan hal yang tidak terpikirkan tadi dapat begitu. Dan memang proses coaching itu kan seperti itu. Gitu, Pak. Baik, terima kasih Ibu ya atas feedbacknya. Kemudian satu lagi gitu kan, nobody's perfect gitu kan, tidak ada manusia yang sempurna gitu kan. Nah berarti saya ingin tanya nih Bu, hal-hal yang perlu saya tingkatkan tuh di bagian mananya Ibu gitu? Apakah muka saya harus saya permak, suara saya harus saya bikin kayak gimana kayak gitu kan? Bagaimana Ibu? Mohon masukannya Enggak, Ibu. Pak, udah sangat bersahabat. Iya, jadi mohon izin ya. Jadi menurut saya sudah sangat bersahabat deh kalau muka tadi ya, muka, pembawaan dan seterusnya itu udah sangat bersahabat gitu. Apalagi cara Bapak mendengarkan itu luar biasa, fokus begitu, nggak sambil apalah gitu kan ya. Dan ya tadi pertanyaan-pertanyaan yang Bapak lontarkan atau sampaikan itu udah sangat terbuka dan sangat menggali gitu. Sehingga saya tadi memunculkan dan mendapatkan solusi-solusi atas permasalahan. Jadi apa ya? Mohon izin saya belum menemukan sih hal yang misalkan perlu diperbaiki atau semacam apa, tapi mungkin ya tadi kita perlu terus belajar dan terus latihan sehingga nanti akan terbiasa dengan kondisi menjadi coach, mengcoaching bisa lebih baik. Gitu, Pak. Iya baik, terima kasih Ibu ya. Artinya memang kita harus terus berproses gitu ya, terus harus banyak belajar menjadi lebih baik gitu ya, terutama dalam dalam apa namanya dalam sesi kita kali ini adalah seputar coaching gitu ya. Nah mudah-mudahan kita ditemukan Bu gitu ya, maksudnya bukan ditemukan masalah gitu ya, maksudnya ditemukan orang-orang yang mau nih ternyata oh aku ada cerita gitu kan. Itu tuh jadi ajang latihan buat kita gitu kan ya. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya apa namanya itu bisa menambah jam terbang kita lah. Oke Bu Meli, terima kasih. Terima kasih atas apa namanya telah menemani saya ya atas Ya, kebersamaan kita pada malam sama-sama hari ini Bapak, saya ya mengucapkan dalam terima praktek kasih. coaching gitu ya. Terima kasih sekali lagi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.